Feng Nianzu berkata dengan dingin. Tuan-tuan, bukan orang-orangmu yang dikejar oleh para dewa dan iblis di langit. Konon klan Dike telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan karena beberapa generasi pahlawan telah mampu mencapai klan kaisar di sepanjang jalan. Meski ada pasang surut, tidak ada malapetaka. Rasa seperti ini, Anda tidak mengerti. Di samping Feng Nianzu, seorang tetua klan berkata dengan keras, aku masih bisa menjadi panah dewa ke-12. Sesepuh lainnya berkata dengan keras, cabang ke-13. 14. Tiba-tiba, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di kota Feng Shui berteriak serempak. 15. Kalian. Mobil hantu itu sangat marah. Sesepuh Feng Shui Cheng ini ingin mengubah nasibnya menjadi panah ajaib. Tanda seru. Mengapa? Mereka hanya melindungi kurang dari 3.000 anak manusia kali ini. Sederhananya, apakah perahu anak manusia itu lebih penting daripada sesepuh yang kuat? Betapa bodohnya kelompok hewan murahan ini. Pada saat ini, tali busur yang ketat telah memotong telapak tangan Feng Nianzu. Tetapi darah merah cerah yang mengalir perlahan mengembun menjadi panah dewa. Apakah ada gunanya bertindak untuk keluarga yang sama? Kalau begitu coba. 9 kepala iblis dari Komandan Iblis dan mobil hantu meraung bersama. Ayo. Berapa banyak nyawa dari kalian binatang murahan yang cukup lancang di depan komandan ini? Feng Nianzu, tolong pikirkan dengan jernih. Setelah kamu mati karena barang-barang lama, dengan hewan murahan di istana Yan Huang, ras manusiamu benar-benar mati. Secara eksternal tidak bisa berdiri. Juga, Anda harus tahu apakah Keiyu Tian bersekutu dengan istana Yan Huang atau dengan Anda kota Feng Shui. Mata Dewa Surga yang membunuh Dewa Shuai Shen bergetar, tetapi tidak ada sanggahan. Tanpa ras manusia kota Feng Shui, saya khawatir itu benar-benar tidak ada bedanya dengan hewan murahan. Tetapi ketika kedua belah pihak berada di jalan buntu, Qin Yichen benar-benar tercengang ketika dia mendengar suara keras yang menghancurkan langit berbintang dari seluruh dunia. Dapat dimengerti bahwa kota Feng Shui datang untuk menyelamatkannya. Tetapi, apakah Kaisar Ke secara pribadi mengambil risiko untuk umat manusia? Namun, Qin Yichen salah menebak. Ketika dia menoleh, yang dia lihat adalah pohon raksasa yang menghancurkan dunia dan merobek langit. Di pohon itu, berdiri seekor rubah putih. Rubah putih itu cantik dan menawan, dengan jiwa yang menawan. Pada saat ini, ada senyuman di wajahnya yang cantik, dan tidak ada pembunuhan. Apakah tidak ada pohon kembang sepatu? Tapi jika saya melukis pohon gunung, saya masih bisa puas. Tusan Miao Xuan. Bukan Tusan Miao Xuan yang menggerakkan mobil hantu itu, tapi Tu Shanshu. Setan rubah ini benar-benar menggerakkan Tu Shanshu. Meskipun bukan pohon Tusan utuh, meskipun pohon Tusan juga merupakan pohon suci yang lahir dari langit dan bumi, ia jauh lebih sedikit dari pohon kembang sepatu yang dianugerahkan ke dunia. Namun, Miao Xuan Tusan memang memindahkan sebagian dari pohon leluhur Tusan. Tusan Miao Xuan, kamu sangat berani. Surga purba saya bahkan belum menyerang Anda. Beraninya Anda mengambil inisiatif untuk menginjak air berlumpur ini. Miao Xuan Tusan mencibir. Anak laki-laki yang menindas mertuaku. Berani mengatakan bahwa aku berani. Aku baru saja bertanya padamu. Pohon Tusan dan busur meteorit sudah cukup untuk membuatmu berguling. Pada saat ini, Tusan Miao Xuan sedang berdiri di atas pohon Tusan, berdiri berdampingan dengan Feng Nianzu. Dua sosok yang kuat berdiri di langit berbintang, dan nafas mereka begitu kuat sehingga mereka tersembunyi di istana Komandan Iblis. Tusan, ini Tusan, keluarga kelahiran datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan Qin Yichen mengepalkan tinjunya, kegembiraan yang tak terkendali. Setelah dia menjadi bawaan, dia membuat layanan berjasa sepanjang jalan di istana kekaisaran. Tetapi dia juga memprovokasi permusuhan dari semua ras sepanjang jalan. Namun, keturunan naga sejati sangat penting, dan Tusan Miao Xuan tidak dapat melindunginya. Hari ini, Miao Xuan Tusan akhirnya tiba. Pada saat itu, wajah mobil hantu Yao Shuai terdistorsi dan tiba-tiba terdiam. Dia tidak di mata dewa pembunuh. Dia juga tidak melihat busur meteor dengan busur tapi bukan anak panah. Namun, busur meteor ditambah pohon Tusan sangat mungkin mengancamnya. Dan itu masih merupakan ancaman hidup. Oke. Bagus sekali. Busur matahari jatuh. Kamu bisa menyelamatkannya. Tapi bagaimana jika naga petir ini bisa kembali ke alam surga kaisar? Bisakah alam surga kaisar saat ini menampungnya? Feng Nianzu sedikit mengernyit. Pergi. Tubuh iblis komandan iblis mobil hantu itu bergetar. Oke. Mengandalkan kekuatan kelompok manusia ini, berani bermain dengannya dan melepaskannya. Akun ini, tampan ini telah menuliskannya. Dan Anda, Tusan Miao Xuan, Anda akan mengingatnya. Saya pikir Anda Tusan telah jujur selama ini, dan tidak repot-repot mengganggu Anda monster rubah. Kali ini, sepasang pasangan yang jatuh akan membiarkan Anda mati bersama di masa depan. Pergilah. Mobil hantu mengepakkan sayapnya, dan langit yang semula suram berangsur-angsur bergerak. Namun, tubuh monster besar dari mobil hantu itu baru saja berputar, tapi tiba-tiba berhenti. Saya melihat hati iblis besar yang mengikutinya hancur,
dan panah merah cerah masih menggeliat di dalam hatinya, menghancurkan hati iblis. Anggaran. Apakah kamu berani melawan balik? Mobil hantu itu sangat marah. Komandan ini memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi Anda berani melawan. Dia sudah siap untuk pergi, tapi Feng Nianzhu berani melawan. Dalam adegan ini, bahkan para dewa yang membunuh dewa, Wu Qitian, dan para tetua suku Kunpeng tidak dapat memikirkan hal ini, dan mereka semua merasa bahwa umat manusia hanya saling berhadapan. Namun, Feng Nianzhu tidak mengatakan apa-apa, dan sekali lagi menarik busur untuk mengunci iblis besar berikutnya. Mobil hantu itu marah, dan dia memutuskan bahwa dia harus memberitahu manusia rendahan ini bahwa naga petir ini dapat hidup kali ini. Bukan kamu binatang rendahan yang bisa melakukannya. Tetapi komandan ini mengangkat tangannya. Namun, tubuh hantu itu baru saja bergerak, tetapi dia melihat suara dingin Tusan Miao Xuan. Komandan iblis itu berani menoleh, dan tubuh selir akan mengampuni koper ini dan mengubahnya menjadi anak panah. Tubuh iblis mobil hantu bergetar. Jika pohon Tusan dimurnikan, itu digunakan untuk membunuhnya. Oke. Sungguh suami dan istri. Feng Nianzhu, kamu akan mengingatnya untuk komandan ini. Mulai sekarang, kamu kota Feng Shui. Jangan pernah ingin bersembunyi di alam semesta kuno lagi. Jika tidak, kamu akan berada di seluruh kota. Berdengung. Feng Nianzhu tidak pernah berbicara omong kosong dari awal sampai akhir. Dan panah para dewa ditembakkan. Dan dalam sekejap, beberapa monster besar terbunuh. Terlepas dari perilaku ini, pengadilan iblis kuno akan semakin membenci mereka. Dan bahkan ingin menghancurkan semua ras manusia antara langit dan bumi. Tetapi bahkan jika dia menembak iblis itu dengan busur, sulit untuk menyembunyikan kebencian Feng Nianzhu. Apa yang dia benci bukan hanya karena Kaisar Gagak Emas ikut campur kali ini dan mengirim pemburu yang kuat di tingkat komandan iblis. Kebrutalan mobil hantu yang arogan inilah yang paling membuat Feng Nianzhu marah. Feng Nianzhu menemukan bahwa sekarang para dewa dan iblis menindas umat manusia. Itu tidak lagi berbicara tentang merampok harta atau keluhan antar ras. Sama seperti mobil hantu, 3.000 suku manusia, dan Lei Qiu. Membunuh jika mereka ingin membunuh, pergi jika mereka mau, dan berbicara tentang mengangkat tangan. Di matanya, Human Raja memang seperti babi dan anjing. Suatu hari ketika terlihat tidak menyenangkan, dia membunuh babi dan anjing, lalu makan babi. Dia pikir semuanya normal dan seharusnya masuk akal, tetapi dia melawan. Di mata orang-orang ini, babi dan anjing seolah-olah berani menggigit mereka. Tanda seru. Inilah yang paling membuat Feng Nianzhu kesal. Ini adalah perlombaan, duka yang ekstrim. Umat manusia saya bukanlah hewan murahan. Dulu, nenek moyang Dai membunuh 9 gagak emas. Hari ini, keturunan kita juga bisa membunuh iblis dan menghancurkan dewa.